Pada masa akhir kejayaan Majapahit, di tanah subur bernama Karangkejambon, hidup seorang wanita bernama Wandan Wanguri, bersama putranya Joko Tulus. Anak itu berbeda, tegas, keras, tapi hatinya gelisah. Ia ingin tahu arti hidup, namun tingkahnya sering dianggap aneh oleh warga. Suatu malam ia bermimpi datang ke Padepokan Sakti. Suara halus berkata, "Jika kau ingin mengenali dirimu, pergilah ke selatan." Keesokan paginya, Joko berpamitan kepada ibunya. Ia berjalan menembus sawah, menyeberangi sungai, hingga tiba di Padepokan Sumoyono di daerah Cukir, Jombang. Guru di sana bernama Kiai Ageng Sumoyono. Beliau menerima Joko sebagai murid, meski wujudnya telah berubah. Kepalanya menyerupai kerbau karena kutukan masa lalu. Kiai berkata lembut, "Setiap manusia bisa salah, tapi tidak semua mau menebus kesalahannya. Belajarlah dengan hati." Bertahun-tahun berlalu. Joko menjadi murid yang rendah hati, tekun, dan bijak. Namun ada satu murid lain yang menonjol, Surontanu. Ia tangguh, cerdas, tapi juga ambisius. Dua murid ini bagai langit dan bumi. Kiai sering menasihati, ilmu tanpa kasih sayang hanya akan melahirkan bencana. Suatu hari, Surontanu mendapatkan pusaka Banteng Traca Kencono, banteng sakti yang menambah kekuatannya. Ia berubah congkak. Di pendapa, ia menantang, "Kebo Kicak, kalau kau berani, lawan aku." Joko menunduk, menahan diri, ilmu tidak untuk kesombongan. Namun kata-katanya justru membuat Surontanu murka. Waktu berlalu, Surontanu turun gunung dan menggunakan pusakanya untuk berkuasa. Ia menakut-nakuti penduduk, mengambil hasil panen, dan membuat sungai mengering. Rakyat datang mengadu kepada Kiai Sumoyono. Kiai memanggil Joko. "Anakku, kau harus turun tangan. Tapi ingat, tujuanmu bukan membalas, melainkan memulihkan keseimbangan." Dengan doa dan kain hijau merah pemberian gurunya, Joko berangkat. Ia tiba di tepi sungai tempat Surontanu berada. "Surontanu, tunjukkan dirimu," teriaknya. Dari balik kabut muncul sosok gagah menunggang banteng emas. "Aku raja baru tanah ini," kata Surontanu lantang. "Kau hanya murid lemah." Kebo Kicak menghela napas. Kekuatan tanpa kasih hanya membawa kehancuran. Pertarungan besar pun dimulai. Langit bergetar, tanah bergetar. Cahaya hijau dan merah berpadu di udara. Banteng Traca Kencono meraung. Gelombang tenaga berpadu seperti badai. Penduduk bersembunyi di balik pohon. Suara doa dan teriakan bercampur di udara. Dalam pusaran cahaya itu, Surontanu akhirnya terdesak. Ia berteriak, "Maafkan aku, Kebo Kicak, aku salah jalan." Namun Joko hanya berkata pelan, "Kesombongan selalu membutakan mata." Surontanu berusaha mundur, namun tanah rawa menelannya bersama banteng pusaka. Dari pusaran itu terpancar cahaya ijo dan abang ke langit sore. Penduduk menyaksikan keajaiban itu. "Ijo, abang," kata mereka berulang, dan dari ucapan itu lahirlah nama Jombang. Seiring waktu, desa-desa di sekitarnya tumbuh. Parimono, Mojosongo, Ringin Contong. Semua menyimpan jejak langkah Kebo Kicak dan Surontanu. Ratusan tahun kemudian, Jombang menjadi kota pesantren, tempat ilmu dan moral bertemu dalam damai. Kini, legenda Kebo Kicak hidup dalam hati warga. Ia menjadi simbol perubahan, bahwa kutukan bisa menjadi berkah, bahwa ilmu harus diiringi cinta, bahwa cahaya hijau dan merah bukan pertentangan, melainkan keseimbangan. Dan setiap kali sore tiba di Ringin Contong, orang-orang masih berkata pelan, "Lihat langit itu, hijau dan merah. Cahaya itu warisan dari Kebo Kicak." Jangan lupa subscribe. Legenda ini mengajarkan bahwa keseimbangan antara keberanian dan kebijaksanaan adalah kunci kehidupan. Hijau melambangkan ketenangan dan ilmu, merah melambangkan semangat dan keberanian. Ketika keduanya bersatu, lahirlah harmoni. Seperti Jombang hari ini, yang berdiri di atas nilai moral, pengetahuan, dan cinta tanah air.